Di bawah rintik hujan, jemari itu menari liar, memohon pada entitas agung yang tersembunyi. Ambisi membutakan nurani, ia bersimpuh di tengah lingkaran ritual demi takhta kekuasaan yang fana. Layar retak itu memuntahkan teror hutang, memicu jeritan putus asa di tengah guyuran hujan dingin. Dengan mata membelalak, ia tawarkan jiwa raga demi belas kasihan sang penguasa kegelapan yang sunyi. Mata itu membelalak, memohon pada semesta agar jiwanya diikat menjadi cahaya abadi di kegelapan. Seketika, kilat ungu membelah langit, menghantam bumi dengan kekuatan dahsyat yang melampaui logika manusia. Tubuh itu akhirnya tumbang, terbaring di tanah dingin sementara nafasnya terengah dalam kesunyian yang mencekam. Di antara guratan merah yang melingkar, ia menanti takdir baru saat cahaya biru mulai menyelimuti raganya. Matanya tersentak terbuka, menelan kepedihan saat kesadaran kembali merayap di bawah guyuran hujan yang tak kunjung reda. Rasa perih menusuk benaknya, memudarkan ingatan tentang pekerjaan lama saat ia tersadar di tengah kota asing yang sunyi. Ini di mana riak air memantulkan tekad yang tersisa, memanggil jiwanya untuk segera kembali dan menuntaskan segala urusan yang masih tertinggal di dunia yang fana. Terperanjat dalam keterkejutan, jemarinya gemetar menyentuh rupa yang kini terasa asing, menelan jeritan pilu saat melihat wajah baru yang tak lagi ia kenali. Pupil itu mengecil dalam kengerian murni, menyadari bahwa takdir telah menariknya ke dalam raga baru yang menyimpan misteri kelam tak berujung. Pandangan matanya terpaku pada pohon cahaya raksasa yang membelah langit malam yang penuh dengan misteri. Di tengah kebingungan, ia terhenyak menyadari bahwa dunia yang kini ia pijak bukanlah tempatnya berasal. Di bawah pendar cahaya itu, ia tertegun menatap keajaiban tak masuk akal saat takdir baru mulai merajut benang misteri di hadapan matanya yang nanar. Pendar cahaya meledak, memunculkan kitab kuno, bermata satu yang menawarkan 3 permintaan sakti tak terduga. Ia tertegun kaku, menatap entitas gaib yang menjanjikan kuasa untuk mengubah garis takdir hidupnya. Pikirannya kalut saat buku itu mulai bicara, menyadari bahwa bumi yang ia kenal tak pernah memiliki keajaiban semacam ini sebelumnya. Ia menatap iri pada kekuatan yang kini digenggaman, menyadari bahwa di dunia ini keajaiban adalah senjata yang bisa dipanggil sesuka hati. Ringai tipis mulai terukir, sebuah rencana licik terajut di benaknya saat ia menyadari dunia baru ini adalah panggung bagi kekuasaan yang tak terbatas. Tawa Paro pecah di balik barisan taring tajam. Ia menyadari bahwa takdir kelam ini justru menjadi awal pesta kekuatan yang sangat menarik. Kilat ungu menyambar, ia sempat meragu pada ikatan gelap yang baru saja terjalin dalam kontrak itu. Namun, kekuatan murni ini membuktikan bahwa takdir tak pernah salah memilih raga untuk kekuasaan mutlak. Petir ungu menyambar hebat, menggetarkan raga yang kini terperangkap dalam tatapan entitas agung yang sangat mengerikan. Suara berat bergema dalam kegelapan, mendeklarasikannya sebagai jiwa baru di hadapan sosok iblis raksasa yang bangkit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terperanjat saat menyadari harga dari kekuatan itu adalah jiwanya sendiri yang kini terancam terbelenggu selamanya. Suara parau itu menggema, menjelaskan kontrak darah di mana sang pemilik asli telah menumbalkan seluruh eksistensinya. Entitas itu menyeringai, menagih hak atas raga baru yang kini kau tempati sebagai bagian dari miliknya. Teriakan pilu pecah saat ia menyadari kebenaran pahit. Kekuatan itu bukanlah anugerah, melainkan jebakan maut yang menuntut tumbal jiwanya sendiri. Napasnya memburu saat ia berlari kencang, berusaha melarikan diri dari jeratan maut yang kini mulai mengejar jiwanya di lorong kegelapan ini. Langkah kakinya terhenti seketika saat suara parau itu menyapa kembali, membisikkan rahasia kelam yang tertinggal di balik seringai maut. Begitu sumpah terucap, api gaib menyambar raga sebagai hukuman atas niat pengkhianatan yang baru saja terlintas. Jeritan pilu membelah sunyi saat jiwa terbakar dalam siksaan abadi yang menjeratnya dalam kontrak maut tak terelakkan. Tawa meremehkan itu mengguncang udara saat api ungu mulai melahap segalanya, menegaskan bahwa perlawanannya hanyalah kesia-siaan yang membosankan bagi sang penguasa. Di bawah tatapan mata merah membara, ancaman maut bergema, menuntut nyawanya sebagai akhir dari perjuangan sia yang kini menemui jalan buntu. Di ambang maut, ia mencoba memutar logika kontrak, mencari celah pelindung agar sang entitas agung tak bisa semena-mena merenggut nyawanya lagi. Di bawah tatapan mata merah yang membara, sang entitas agung menyeringai tipis, mencemooh upaya manusia yang berani menantang kehendak mutlaknya. Di tengah kobaran api, ia menyadari bahwa maut yang tertunda adalah ujian keji, memaksa jiwanya untuk membuktikan kelayakan di hadapan sang penguasa. Di balik wajah yang hancur dan tatapan sedingin es, ia balik menantang takdir, menanyakan kelayakan dirinya untuk menggenggam kontrak baru yang penuh darah. Helaan napas itu menggetarkan udara, sang entitas agung menatap remeh seraya mempertimbangkan keberanian jiwa fana yang berani menawarkan kontrak darah baru. Seringai mengerikan terukir di wajah sang entitas, menatap penuh minat pada keberanian jiwa fana di hadapannya. Suaranya mengguncang semesta,
Mengakui keberanian sang manusia yang pertama kali berani menawarkan negosiasi di ambang kematian, ketertarikan sang entitas memuncak. Ia menyodorkan lembaran api yang membara, menawarkan kontrak baru sebagai awal dari ikatan takdir yang lebih kelam. Di tengah rasa perih yang meluap, ia menatap ngeri pada raga yang hancur, menyadari bahwa kontrak baru ini telah merenggut kemanusiaannya selamanya. Sang entitas agung menawarkan kehidupan baru, asalkan satu keinginan gelapnya dapat terpenuhi dengan sempurna. Di hadapan kontrak yang membara, ia mengumpulkan sisa keberanian untuk mengucap satu keinginan terakhirnya. Di hadapan maut yang menganga, ia justru menantang takdir dengan seruan gila, menuntut 999 keinginan baru dari sang entitas. Suara itu memperingatkan waktu yang kian menipis, memicu amarahnya saat sang entitas mencoba merampas keinginan yang telah ia perjuangkan dengan nyawa. Di ambang batas kesadaran, ia memaksakan diri tegak, menelan sisa kepedihan demi menantang keterbatasan waktu yang kian mencekik jiwanya. Lembaran api itu kini terbentang nyata, mengunci takdir Zhou Chen dalam jeratan kontrak jiwa dengan 999 syarat mematikan. Tatan misterius menyambar sunyinya malam, menandai awal kehidupan baru Zhou Chen, yang kini terbelenggu kontrak maut di sudut kota yang asing. Zhou Chen berdiri terpaku menatap angka 3-5, meragu apakah hunian usang ini benar-benar rumah bagi jiwa barunya yang terluka. Berdiri gontai di depan pintu usang, Zhou Chen menelan malu seraya mengutuk nasib sial dan sosok atasan yang tega mencampakkannya dalam kehinaan. Portal itu perlahan memudar, meninggalkan instruksi dingin dari sang entitas agung yang kini resmi menjadi atasannya. Zhou Chen hanya bisa menghela napas pasrah, menyadari dirinya kini hanyalah budak korporat dalam kontrak dimensi lain. Zhou Chen menatap tajam, menelan sisa amarahnya dan menyadari bahwa keluhan takkan lagi mampu mengubah garis takdir yang telah terkunci rapat. Kunci itu berputar pelan, menandai langkah pertamanya menembus ambang pintu misteri demi menata takdir baru yang kian terasa tak terduga. Pintu berderit pilu, menyambut langkah Zhou Chen yang gontai memasuki ruang remang yang menyimpan sejuta rahasia. Di bawah pendar cahaya redup, ia menatap nanar sisa-sisa kehidupan lama yang berantakan di atas meja kayu. Matanya menyapu sekeliling, menelan kepahitan saat menyadari raga barunya terjebak dalam kemiskinan yang jauh lebih parah dari dugaannya. Matanya membelalak ngeri saat jemarinya gemetar memegang surat utang berdarah, menyadari raga barunya terjerat pinjaman nyawa yang sangat mustahil dilunasi. Tanpa ampun, hantaman keras mendarat di kepalanya, memecah sunyi dengan jeritan darah saat penagih utang mulai menagih nyawa yang tersisa. Zhou Chen terhempas saat bentakan kasar menggema, menuntut jawaban atas panggilan yang terabaikan di tengah kepungan maut para penagih nyawa. Di bawah bayangan maut, pipa besi terayun mengancam sementara tawa meremehkan mulai memecah keheningan malam yang mencekam. Tubuhnya yang hancur tergeletak pasrah, mendengarkan bisikan kejam tentang ramalan kekuatan besar yang kini menjadi kutukan nyatanya. Darah mengalir di wajahnya saat Zhou Chen menatap tajam dengan mata berpijar, menuntut identitas para penyerang di tengah rasa sakit yang mendidih. Cemoohan itu meledak bersama hantaman keras saat penagih utang menertawakan penderitaannya di tengah hujan darah yang mulai membasahi bumi. Hinaan keji terlontar saat sepatu kotor itu menghantam raga, mencemooh pengorbanan nyawa sang ibu demi sampah tak berguna. Di tengah hujan darah, ia dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa dalam dunia ini, pecundang akan tetap terhina. Pipa besi menekan raga, menghina sang ibu dengan kata-kata yang lebih tajam dari luka yang menganga. Di tengah kehinaan, suara misterius bergema, menantang jiwanya untuk segera bangkit dan berhenti menjadi pecundang malang. Di tengah perih yang menghujam, Zhou Chen bersimpuh di pangkuan sang ibu, mencari perlindungan terakhir dari kejamnya dunia yang merampas segalanya. Di tengah isak tangis, ia mengenang mimpi buruk tentang sang ibu yang bekerja tanpa henti demi hidupnya. Kelelahan itu merenggut nafas terakhirnya, meninggalkan luka mendalam yang kini menghantui raga barunya dalam kepedihan. Bayangan pilu itu terlintas, ia bersumpah dalam hati agar penderitaan sang ibu segera berakhir sebelum takdir kejam merenggut segalanya. Senyum hangat sang ibu merekah, menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di tengah kegelapan takdir yang kian mencekik jiwanya. Nah, senyum itu terselip keraguan pilu saat ia mempertanyakan takdirnya sendiri, khawatir jika ramalannya tak lagi mampu mengubah garis nasib. Di tengah isakan yang tertahan, jemari hangat itu mengusap lembut kepalanya, mencoba menghapus luka yang terlanjur mengakar dalam di jiwanya yang rapuh. Dalam dekapan kasih yang tulus, ia tersadar bahwa di balik hancurannya masih ada pelita hangat yang menolak padam dalam kegelapan. Di tengah dekapan hangat itu, bisikan lembut sang ibu mengalun, memintanya untuk lebih percaya pada kekuatan diri sendiri demi menghadapi dunia. Di balik luka yang mengucur, mata itu berpijar tajam,
membakar sisa kepedihan menjadi kekuatan murni yang siap menghancurkan kegelapan takdir. Teringai keji itu melebar, memancarkan haus darah saat ia bersiap menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan Zhou Chen dengan penuh kebengisan yang nyata. Di bawah hantaman yang membabi buta, Zhou Chen terdiam membisu, menelan hinaan saat darah mulai membasahi tatapan matanya yang kian menajam. Tiba-tiba, ledakan kekuatan dahsyat meletus dari raganya, membelah kesunyian dengan dentuman yang mengguncang segalanya. Tinju maut itu terayun hebat, melontarkan tubuh penindasnya hingga terhempas dalam pusaran debu yang mencekam. Di tengah kepulan asap rokok, tatapan dingin itu mengunci pergerakan, memberi perintah mutlak untuk mengakhiri kekacauan berdarah ini sekarang juga. Hantaman energi itu membalikkan keadaan, memicu keterkejutan di mata para penagih saat kekuatan misterius meledak dari raga yang semula tak berdaya. Di tengah kepulan asap, ia terhempas hebat dengan mulut bersimbah darah, menelan kengerian saat kekuatan tak terduga menghancurkan pertahanannya seketika. Keterkejutan terpahat jelas saat mereka menyadari mangsa yang semula tak berdaya kini berbalik menebar ancaman maut yang tak masuk akal. Kilat ungu menyambar raga, membangkitkan kekuatan purba yang selama ini tertidur dalam jiwanya yang terluka. Sorot matanya menajam, menandai kebangkitan sang legenda baru yang siap mengguncang tatanan tingkat kekuatan dunia. Di tengah kilatan petir biru, tatapannya menghunus tajam, membungkam setiap kata hampa yang berani menantang kehendak mutlak sang penguasa kegelapan.